Nah, teman-teman, hingga saat ini kita dapat menikmati hidup kita, masih bisa drakor, masih bisa yang dracin-dracin, mungkin yang wibu masih bisa ngenim. Itu semua tidak lain adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Kita dapat melanjutkan hidup kita sambil menikmati hidup kita. Salawat beserta salam kita junjungkan kepada orang paling mulia, orang paling tampan seantero sejagat raya ini, orang paling baik hatinya, dan paling penting orang paling mencintai kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, walaupun kondisinya hujan, cuaca dingin, tapi tetap semangat harus membara. Paham? Oke, malam ini ya, jadi teman-teman, materi kita malam ini apa? Pentingnya i'dad atau RPS dalam pembelajaran. RPS itu panjangannya rencana pembelajaran semester. Sama aja, i'dad juga gitu. Itu bahasa kampus-kampus aja gitu. Pentingnya i'dad atau RPS. Makanya setiap minggu, setiap kemisan saya bahasnya cuma i'dad aja karena emang sepenting itu. Gitu. Ya, langsung aja masuk ke materi. Nah, kenapa i'dad atau RPS penting? Tujuan penyusunan RPS adalah agar setiap dosen atau setiap guru melakukan proses pembelajaran secara lebih bertanggung jawab. Akhirnya ada rute nih, ketika guru atau dosen itu membuat i'dad, ketika guru atau dosen itu membuat RPS, mereka punya rute, mau kemana ya? Punya tanggung jawab akhirnya. Jelas tanggung jawabnya. Oh, saya hari ini ngajar ini, saya hari ini mau ngasih ini, saya hari ini targetnya mahasiswa bisa ini, murid bisa ini. Mereka punya tanggung jawab kalau ada persiapan gitu. Ketika mereka nggak buat i'dad misalkan, mereka nggak buat perencanaan, bukan nggak punya tanggung jawab, tapi nggak tahu tanggung jawabnya apa, bingung mau ngapain saya. Kamu di kelas mau ngapain, ngajar apa? Oh, nggak tahu, belum siap-siap. Nah, itulah kalau nggak ada i'dad, kalau nggak ada RPS. Makanya itu apa? Itu lebih bertanggung jawab. Kalau kita nggak buat i'dad, bertanggung jawab bener. Kita nggak buat RPS, bertanggung jawab juga. Tapi kurang, karena apa? Kita nggak tahu apa yang jadi tanggung jawab kita. Sebenarnya kita punya i'dad, kita punya RPS, apa? Kita menjadi pengajar atau dosen yang lebih bertanggung jawab. Nah, dalam rangka pencapaian standar proses pembelajaran. Nah, setiap pengajar itu punya standar, punya tujuan nih. Selama pembelajaran kelas ini, murid-murid harus seperti ini, murid-murid harus seperti ini. Nah, itu bisa dicapai kalau ada rencana. Kalau nggak bisa, kalau rencana, ya, kemana-mana kita. Tadi baik di awal, i'dad itu atau RPS itu kayak rute gitu. Ketika kita nggak ada rutenya, akhirnya kemana-mana gitu. Nggak nyampe ujung tapi udah kemana-mana dulu gitu. Akhirnya apa? Nggak nyampe ujung tapi waktu udah habis. Nah, makanya perlu namanya i'dad. Sebagaimana telah diamanatkan dalam standar nasional pendidikan. Jadi RPS juga ada standarnya gitu ya. Maka diperiksa segala macam. Makanya kalian tuh ketika ngajar buat i'dad laporan ke saya ngecek aja. Lanjut. Apa itu RPS atau i'dad? i'dad atau rencana pembelajaran semester RPS merupakan rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran dalam satu semester guna memenuhi pencapaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. i'dad, dosen juga buat i'dad namanya RPS. Beda kalau kita setiap mau masuk buat, kalau mereka dari awal perkuliahan sebelum perkuliahan mulai itu udah buat. Jadi anggaplah semester 1 saya sebagai dosen misalkan, semester 1 saya akan punya pertemuan 16 kali tatap muka sama mahasiswa saya nih, 2 kali dipotong sama ujian UTS sama UAS. Akhirnya cuma punya 14 kali tatap muka. Nah, 14 kali ini saya mau ngisi apa aja. Akhirnya dibuatlah pertemuan pertama bahas ini, pertemuan kedua bahas ini, pertemuan ketiga dan seterusnya bahas ini. Tersusun akhirnya. Kalau nggak buat itu ya tadi tuh nggak punya rute mereka. Setiap minggu mau ngajar bingung.
gitu. Karena nggak ada tuntutan tadi, nggak ada rute, nggak ada rencana. Idat juga begitu. Kalau idat kita kan udah jelas gitu ya. Kalau di pondok itu mungkin nggak dari awal kita nggak nentuin kita hari ini ngajar apa enggak. Kita lebih lebih relatif sebenarnya. Karena tapi kita juga udah punya kurikulum sendiri nih, punya manhaj sendiri. Tinggal kita lihat apa yang harus diajarin, kita ajarin ke anggota. Hampir sama, cuma beda waktu aja pembuatannya. Kemudian proses perencanaan pembelajaran semester RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan secara berkala gitu. Jadi tadi tuh ada kalanya. Jadi nggak semena-mena gitu. Buat materi kuliahan segini banyak, tapi pertemuan cuma segini, nggak bisa. Jadi emang perlu idat nih. Kayak mana caranya kita pengen mahasiswa itu dapat apa yang kita pengen dia dapat, tapi dengan waktu yang pas juga gitu. Kita pengen mahasiswa dapat ini, bisa ini, tapi waktunya nggak cukup. Nggak apalah, ngambil waktu libur nggak bisa. Makanya dibuat perencanaan agar apa? Agar pas itu. Waktunya pas, materi yang kita kasih juga pas, dan itu perlu rute atau yang disebut dengan idat tadi gitu, nggak asal-asalan. Itulah pentingnya idat. Lanjut. Nah, kita kembali ke lingkungan kita. Kita di pondok modern yang Ka'bahnya atau kiblatnya itu gontor. Makanya disebut gontor. Jadi yang pondok-pondok lain jangan terasa, oh kenapa harus gontor? Enggak. Karena kita satu kiblat nih, nyamaratakan. Semuanya bagus, punya masing-masing, punya pengertian masing-masing. Gontor mengajari santri-santri untuk mempersiapkan diri dalam segala hal ya. Jadi sebenarnya idat itu gak cuma untuk ngajar doang, segala hal. Bahkan ketika ente mau ketemu, enggak lah, anggaplah ente mau ke apa gitu, mau jalan-jalan aja yang refreshing, yang senang-senang, itu perlu di planning kan. Contoh kamu dapat liburan hari Jumat doang nih, 1 hari doang, pengen refreshing, mikir kemana ya, ditata lah, ntar kita kesini aja, ngapain gini segala macam. Itu ya konteksnya jalan-jalan ya, yang konteksnya mau refreshing gitu, hal-hal yang bisa dibilang ya nggak penting-penting amat lah kalau nggak tercapai gitu. Apalagi kita dalam proses mengajar, belajar, didik, perlu namanya perencanaan gitu agar sampai nih apa yang mau kita kasih. Sebagaimana kata Pak Azhar kasih, lebih baik tidak berbuat sesuatu daripada tidak dipersiapkan lebih dahulu dengan matang. Kenapa? Maksudnya, memang kegagalan bisa dengan mudah menghampiri setiap orang yang berbuat tanpa persiapan. Akhirnya, ia hanya membuang-buang waktu dan tenaga, menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih keberhasilan. Kenapa kok Pak Azhar bilang lebih baik gak berbuat sesuatu daripada kita ngelakuin sesuatu tanpa persiapan? Karena percuma. Walaupun ketika kita buat persiapan aja, itu masih belum tentu sukses juga gitu. Terus gimana? Enggak. Kita meningkatkan apa? Potensinya, kemungkinan besar. Yang orang persiapan aja, itu masih bisa gagal. Apalagi kita yang olah-oloh, yang pahpoh, ngangong-ngangong, nggak tahu apa-apain. Kita nggak buat perencanaan, kita nggak buat idat, dan lain-lain. Akhirnya apa? Ya mau gimana mau sukses gitu. Akhirnya bingung. Yang tadinya aturan mudah, ngerjain sesuatu itu mudah, tapi gara-gara kita nggak punya rencana, nggak punya rute, bingung. Anggaplah gini, saya punya acara gede gitu, saya undang kalian nih, rumah saya sebenarnya nggak jauh-jauh amat, anggaplah di Bogor gitu, Bogor. Tapi ketika saya undang kalian, saya nggak ngasih rute rumah saya yang mana. Kira-kira datengin acara saya gampang apa nggak sih? Gampang kan? Tapi gara-gara saya ngasih rute, jadi sulit nggak? Ente perlu nanya-nanya dulu, Pak, namanya Dimas Sipa, rumahnya mana Pak ya? Oh, Dimas Sipa nggak ada di sini katanya. Pak, yang lagi punya acara gede di mana rumahnya? Oh nggak tahu Pak deh. Coba tanya yang lain. Akhirnya kita bingung gitu. Harus turun, nanya orang segala macam karena nggak ada rute yang jelas ini. Padahal tinggal datang aja. Bayangin kalau kita sekarang ada Google Map ya. Bayangin kita punya mapnya. Tinggal lihat Google Map, oh ternyata sini belok kiri, belok kanan, jelas. Gitu. Karena saya pernah ke Gunung Bunder. Gunung Bunder tuh di mana? Sampai ya Curug kan? Curug ke situ kan. Deket doang, paling cuma 2 jam nggak nyampe kan ya. Itu saya pertama kali ke Bogor, punya acara di situ di pondok saya kan. Ya Allah. Jalan cuma lurus-lurus aja gitu. Tapi gara-gara saya nggak tahu rutenya, akhirnya apa kemana-mana saya. Sampai Bandung. Bayangin.
Kan bingung ya? Iya. Pusing saya. Akhirnya apa? Seharian jalan-jalan di jalan. Gak nyampe. Balik lagi saya. Seharian hari Jumat. Itu pas tanggal ulang tahun saya. Tanggal 13 September. Gitu. Bukan dapat hadiah, dapat apa? Dapat prank kita. Berangkat subuh paling berapa? Jam 10 malam. Sampai kagak di jalan doang. Dan kenapa? Nggak ada rute. Kita nggak punya persiapan. Kita nggak nentuin jalannya kemana. Pusing di jalan seharian. Motor orang lagi itu. Rusak lagi habis itu. Motor kiai lagi. Astagfirullahaladzim. Dosa itu saya. Kena marah saya. Gara-gara itu doang. Gara-gara apa? Nggak ada idat. Nggak ada persiapan. Kita nggak punya rute itu. Itulah pentingnya idat itu. Makanya dikatakan mending nggak usah. Bener kan? Mending saya ketika itu gak usah berangkat. Mending saya di kamar aja. Saya bisa santai-santai di kamar. Bisa refreshing di kamar. Daripada di jalan gak nyampe tempat. Gak nyampe tujuan. Malah capek doang. Mending gak usah. Itulah ketika kita ngelakuin sesuatu tanpa planning nih. Tanpa rute. Bingung. Nah. Tanpa persiapan. Hasil yang diraih tentu tidak akan sesuai harapan. Nah, tanpa persiapan. Kalau kita gak punya persiapan itu. Mungkin bisa ya. Tapi kita jangan bilang mungkin atau enggaknya, potensinya gitu. Ketika kita nggak mempersiapkan sesuatu, akhirnya potensi untuk kita mencapai apa yang kita mau itu ya kecil juga gitu, sulit gitu. Karena kalau kita mau ini ya kita harus nentuin nih apa yang dilakukan untuk pencapaian hal ini gitu. Itu pentingnya persiapan. Kalau kalian sering buka konten motivator, konten-konten yang seperti itu orang-orang sukses, mesti apa mereka? Perencanaan yang diomongin. Caranya begini. Orang terus begini. Kenapa? Ya untuk mencapai tujuan yang baik, tujuan yang memuaskan. Ya kalian perlu rencana yang matang juga gitu. Jadi nggak asal-asal jalan aja. Mungkin bisa. Tapi karena kan bingung tadi kayak cerita saya tadi. Mungkin bisa, tapi bakal nggak maksimal pendapatannya atau pencapaiannya gitu. Tanpa adanya persiapan. Kemudian inilah yang tidak dikehendaki Pak Zar. Gitu. Daripada kita buang tenaga capek-capek. Tapi apa? Nggak dapat apa yang kita mau. Kita udah susah payah ngelakuin sesuatu, nggak nyampe-nyampe juga, atau bahkan nggak dapat. Mending nggak usah. Mending kita nggak usah ngelakuin hal yang seperti itu, mending kita ngelakuin hal apa yang lain yang bermanfaat daripada kita ngelakuin sesuatu tanpa persiapan. Kemudian apa? Tidak ada hal yang remeh. Semua penting dan harus selalu dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya. Yang perlu kita sadari bahwasannya nggak cuma ngajar doang. Ya, nggak cuma apa aja acara gede. Misalkan kalian punya acara gede apa? Nggak cuma mau daftar kuliah doang yang disiapin. Semua hal. Mau itu makan perlu persiapan. Gitu makan tuh. Piringnya di mana segala macam. Ente mau makan nih. Nggak tahu piringnya di mana. Nggak tahu nasinya di mana. Nggak tahu lauknya di mana. Bingung nggak kira-kira? Makan doang ya yang remeh. Makan doang yang remeh. Ente maaf, mau buang hajah aja. Mau buang hajah besar misalkan. Kamar mandi. Ente nggak punya persiapan. Bahwasanya kalau kamar mandi itu kadang-kadang nggak ada gayungnya. Itu udah dikebet, udah di ujung itu. Bentar lagi mau keluar. Pas datang, Masya Allah nggak ada gayung. Bingung? Sekedar apa? Buang air besar. Tanpa rencana, bingung. Tapi kalau kita persiapan apa? Udah bawa gayung sendiri, bawa ember sendiri, bawa air sendiri. Bebe tempat itu dia. Gak perlu kamar mandi lagi udah. Nih. Enak. Mungkin sekilas kelihatannya ribet. Mau ini aja harus gini. Tapi apa? Ntar pas ngelakuin gampang. Oh, saya ada semuanya. Lanjut. Pentingnya persiapan ibarat seorang musafir yang mau mengadakan perjalanan. Tentunya ia harus mempersiapkan bekal terlebih dahulu. Musafir, bekal itu salah satu i'dad. Bahkan perintah haji pun itu bagi yang mampu secara persiapan. Saya punya uang untuk hajinya, tapi saya nggak punya uang untuk jajan di sana. Wah, nggak harus, nggak wajib ente. Ente bingung di sana nggak makan, mampus ente. Saya punya uang untuk haji, tapi saya nggak punya tenaga lagi nih. Nggak bisa, kurang idat gitu. Karena setiap perjalanan tuh punya bekal masing-masing, yang makanan, tenaga, dan lain-lain. Jika tidak, bisa saja ia kehilangan kesempatan untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, tadi gitu. Saya pengen pergi misalnya agak jauhan, saya pengen ke Jakarta, misalnya ke kemarin saya pengen ke Monas, ada acara Gontor, reunian. Saya datang, saya nggak mau duit nih. Saya nggak ada persiapan. Saya nggak persiapan kalau bisa jadi bensin saya habis.
Saya udah berangkat, saya ninggalin kegiatan saya di pondok, saya nggak kuliah, izin berangkat ke sono, tapi gara-gara persiapannya nggak ada, nggak sampai saya. Berarti tengah jalan, rugi nggak? Rugi banget. Nah, man arafa buddha safari ista'ada. Ini ya Mahfuzat. Kata-kata hikmah ini sering dengar oleh santri di Pondok Modern Darussalam Gontor. Maknanya orang yang menyadari betapa jauhnya perjalanan yang ia tempuh, tentu ia bersiap-siap terlebih dahulu. Maksudnya apa? Orang yang tahu yang dilakukan itu penting, pasti dia akan membuat persiapan yang luar biasa juga. Semakin besar hal yang kita mau lakuin, semakin besar juga persiapannya gitu. Tapi ingat ya, bukan berarti hal yang kecil itu nggak perlu persiapan, perlu juga. Tapi mungkin nggak sebesar hal yang besar tadi gitu. Pokoknya setiap kita punya hajat itu ada persiapan, pasti ada. Jika seorang musafir sampai kehabisan bekal di tengah jalan, sedangkan ia itu berada di padang pasir nan tandus tanpa air minum dan makanan sedikit pun, serta jauh dari pemukiman, maka ia akan kehilangan tenaga, tak berdaya, dan pada akhirnya harus berpisah dengan dunia. Ninggal. Gara-gara apa? Nggak ada idat. Ninggal. Gara-gara apa? Nggak ada persiapan. Niatnya apa? Musafir. Jalan-jalan ya. Misalkan mau ke Ka'bah beribadah. Bukan nyampe mau meninggoy. Kan sayang banget itu. Ya mungkin kita kalau ngomongin mati ya takdir Tuhan ya. Tapi kalau kita mati ya konyol gara-gara kita lupa bawa minum kan. Ya gimana juga gitu kan. Jangan sampai gitu. Nah inilah pentingnya idat. Pentingnya persiapan gitu. Akan mempermudah kita. Sekilas, emang kita ngelihat Ida tuh kayak, kenapa sih ngajar harus buat dulu, harus laporan dulu ke kantor, nomor Dimas segala macam, kenapa sih ribet amat? Emang ribet. Tapi nggak kerasa di kelas kita ngerasa nyaman gitu. Oh saya jelas mau ngajar ini, mau ngajar ini. Saya udah lama yang ngajar ya. Saya nggak jago-jago ngajar juga gitu. Tapi ketika saya membuat Ida itu lebih gampang rasanya. Saya tahu nih apa yang mau saya kasih. Saya juga sering tuh ngajar ngebuat Ida, bingung. Tapi saya tahu, saya paham pelajaran ini. Saya mikirnya, nggak perlu idat, ini mah gampang. Yang bener gampang pelajaran, tapi ketika saya nggak buat idat, tiba-tiba di kelas apa? Blank, bingung. Mau ngasih apa ya? Bingung. Itu dampaknya. Kalau kalian tahu ayat Quran apa? Asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum. Hal yang kira kalian tuh nyusahin, bisa jadi itu yang baik. Hal yang kalian benci itu bisa jadi itu yang baik. Nah, buat idat benci, ngapain buat idat? Nguras waktu saya. Saya kan pengen mabar atau saya pengen ini segala macam. Gara-gara buat idat ini nggak sempet nih. Wah, benci sama saya kan dia gara-gara saya akan buat idat. Dendam sama saya di fudu saya. Santet. Oh Dimas nih ngeselin, santet lah, mati kan mampus. Fadila kenapa? Kenapa nggak semangat ini? Ada apa? Hah? Oh biasa aja. Apa habis di... Jadi begitu, pentingnya idat itu. Seakan-akan ribet, padahal itu yang memudahkan kita gitu. Anggaplah lah, kayak kita nih di dunia nih. Kita kan menjalani kehidupan di akhirat. Tujuannya apa? Masuk surga. Tapi lihat kelakuannya, maksiat. Kelakuannya gimana? Hah? Zina. Enggak kan? Untuk masuk surga itu apa yang dibutuhkan? Kita harus sampai capek nih. Nyiapin sholat kita yang benar, nyiapin ibadah kita yang benar, puasa kita yang benar, agar apa? Kita sampai ke tujuan akhir, yaitu surga. Itu yang gede banget ya. Tapi kita harus bersusah dulu, harus bersusah payah di dunia nih. Bangun subuh jam 4 lah, harus sholat subuh lah. Setiap zuhur jam 12 lagi enak-enak main, harus berhenti dulu lah mampir ke masjid sholat. Asar baru pulang kerja capek, harus sholat lagi. Maghrib pengen makan malam, sholat dulu. Pengen nonton TV Naruto jam 6:30, sholat isya. Pulang-pulang sholat, udah habis Narutonya. Wah, susah itu. Tapi untuk apa? Untuk mempersiapkan tujuan kita di akhirat. Paham tuh? Itulah pentingnya persiapan segala hal, aspek apapun itu, mau agama, mau pendidikan, mau kerja, mau refreshing sekalipun, mau buang hajat sekalipun perlu persiapan. Lanjut. Not doa termasuk idat. Jadi kalian jangan songong, jangan sombong, jangan ateis kalian. Saya nggak perlu Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan. Bebas lah, itu mah bebas saya. Bebas. Tapi ingat,
Kita doa bukan berarti kita nggak nyiapin. Kita juga nyiapin, sama nyiapinnya, sama usaha kita untuk nyiapin. Tapi apa? Kita punya support lagi nih. Doa. Ingat ya, kita doa bukan kita nggak mau nyiapin. Orang Islam itu semua perlu persiapan juga. Kita juga nyiapin sama ke orang ateis. Orang ateis pengen kayak gini, kita juga gitu nyiapinnya, sama usahanya. Tapi ingat, kita ditambah doa. Doa ini kayak apa ya? Cheat lah gitu, kayak support gitu. Ada nggak ada ya bebas. Tapi kita perlu doa, kan doa termasuk i'dad. Kenapa perlu doa? Nah, yang kedua, ada kendala di luar kendali. Ketika kalian ngelakuin sesuatu bakal ada tuh kendala-kendala di luar kendali. Contoh saya kuliah, bensin aman, duit banyak, hujan terus petir di mana-mana. Bisa saya balangkat? Hah? Jas hujan ada, tapi hujannya ngeri banget itu. Itu gelap, udah kayak malam. Petir di mana-mana. Jedar. Kan saya mau lewat juga sayang nyawa kan ya. Kan bingung gitu. Niat saya untuk menuntut ilmu tadi fisabilillah nggak jadi. Kenapa? Ada kendali luar kendali. Saya bisa apa? Marah sama Tuhan. Allah jangan gitu, nggak bisa. Disentil ninggal saya. Itulah pentingnya doa. Perasaan tadi saya bawa motor baru saya ganti, bannya masih bagus, tubeless. Mau berangkat ke Jakarta, tiba-tiba nginjek paku. Di luar kendali nggak? Di luar kendali. Ya siapa naruh paku di situ? Nggak tahu tuh. Kita doa tuh. Karena bakal banyak kendala-kendala luar kendali nih. Makanya kita perlu persiapan. Kenapa? Nomor 3, kendala dalam kendali harus kendalikan. Kita bakal nemuin tuh kendala-kendala di luar kendali. Makanya butuh persiapan agar kendala yang dalam kendali bisa dikendalikan gitu. Kita nggak tahu di luar bakal ada kecelakaan. Kita nggak tahu di luar bakal ada hujan, bakal ada badai. Tapi seenggaknya hal-hal yang bisa kita kendalikan ya disiapin. Jangan sampai nih. Misalkan nih, ente mau pulang kampung lah. Kan harus nyiapin tiket segala macam kan. Itu yang kita kendaliin. Mau entar di sono itu ada badai, bandaranya rubuh, yang kita nggak tahu itu loh kendali kita. Nggak usah mikir, kita mikirin apa yang dalam kendali kita. Kayak tiketnya. Takutnya apa? Cuaca bagus, semuanya bagus. Nyampe sono apa? Tiketnya ketinggalan. Balik lagi ke rumah. Itu dalam kendali sebenarnya. Kita bisa nyiapin itu. Nah, jangan sampai masalah kita bertambah gara-gara kendala yang padahal bisa kita kendaliin. Karena kita kan disulitkan oleh kendala-kendala yang di luar kendali tadi itu. Makanya apa? Untuk meminimalisir masalah kita, untuk meminimalisir kendala kita, yang bisa kita kendaliin, ya kendaliin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Ustadz Dimas atas yang telah disampaikan oleh antum. Acara selanjutnya saya ditanya jawab. Saya mau nanya. Ini gak ada minum apa? Dan ya, yang untuk Mas Santri yang ingin bertanya silakan ditanyakan. Jangan merasa paling inilah. Silakan Ustaz. Ya. Silakan. Kita mau pernah nanya. Nanya, jangan nanya. Apa aja udah? Pura-pura nggak tahu aja. Tahu itu lambat nanya kembali. Ayo. Ya, nih Ustadz Nopal nih bagus nih dia. Nanya aja susah banget.
Bismillahirrahmanirrahim. Apaan Ustaz? Jadi mungkin ini di luar apa? Di luar di luar materi ini, di luar. Ada sangkut pautnya sedikit Ustaz. Jadi menurut pandangan antum, apa yang lebih penting dari persiapan itu sendiri? Kan kita segala sesuatu harus kita persiapkan, sekecil apapun itu. Tapi ada nggak sih yang lebih penting dari persiapan itu? Iya, sekian dari saya. Ustaz. Sama satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Eh, di persiapan ini itu menurut antum lebih baik kita al-i'timadu ala nafsi atau al-i'timadu by research atau mungkin kita lihat perspektif dari pandangan orang lain gimana gitu. Sekian Ustaz. Syukran. Ya, terima kasih Saudara Nopal. Yang pertama, apa yang lebih penting daripada persiapan? Mungkin salah satunya apa itu? Bagi saya, yang lebih penting dari persiapan adalah tujuan. Karena kalau kita nggak punya tujuan, apa yang kita siapin? Gitu. Tujuan, kemauan. Persiapan itu seperti kalau kita punya komitmen itu tujuan. Saya mau ngapain? Komitmen itu kemauan. Kita komit nih, saya mau ini. Saya mau ini. Persiapan itu apa? Bukti amalnya apa? Konsekuen bukan. Konsistensinya itu. Gitu. Saya mau misalkan lulus cum laude misalkan. Persiapan saya apa? Saya mau meminang seseorang misalkan, persiapannya apa? Misalkan gitu. Saya mau sukses dalam bidang ini misalkan, persiapannya apa? Jadi pertama kita harus punya akad nih, kita punya komitmen nih tentang tujuan kita apa, kemauan kita apa. Nah kita tentuin itu, baru ntar kita membuktikannya dengan persiapan tadi, gitu. Kan tadi contoh saya bilang, Kavi, I love you. Misalkan gitu. Tapi sih nggak ngelakuin apa-apa ke Kavi gitu. Akhirnya apa? Kemauan tadi atau komitmen tadi ya hancur sia-sia. Sama ketika kita nentuin tujuan nggak dibareng sama persiapan juga, ya hancur. Tapi kalau persiapan nggak ada tujuan, apa mau disiapin? Apa yang mau dilakuin? Nggak ada. Jadi tujuan tuh penting. Kalau lebih penting semua penting sebenarnya. Tapi kalau tanya lebih penting, saya lihat dari rentetannya gitu. Kan kita rentetannya tujuan dulu nih, baru kita bisa menyiapkan apa yang mau dilakuin. Kemudian, terus kayak mana sih cara persiapan yang paling bener tuh? Ingat ya, kita dikasih mukjizat, kita kasih fasilitas kayak data orang lain. Jadi nggak harus i'timad anaf itu beda konteks nih. Untuk hal ini kita perlu riset nih, perlu wawasan tuh perlu gitu. Karena kita nggak harus mengalami banyak pengalaman orang luar yang bisa kita jadiin pelajaran. Apa? Hafuzatnya? Maso ibu kaumin ingda kaumin fawaidun. Jadi masalah bagi orang lain itu bisa jadi manfaat bagi orang lain. Orang lainnya kita nih. Anggaplah kita punya tujuan sama saya punya tujuan sama sama si Denny. Denny mau ini misalkan gitu. Tapi dia gagal gara-gara seperti ini. Ambil pelajarannya, kita pelajarin kenapa Denny gagal. Ternyata gara-gara seperti ini. Kita ambil. Berarti saya jangan gini. Jangan saya gini, jangan kayak gini. Jadi itu sama dengan ilmu. Gitu. Ente ilmu dapat dari mana kalau belajar sendiri? Enggak, ente belajar dari orang segala macam. Jadi i'timad an-nafsi itu maksudnya apa ya? Percaya diri kan, bergantung diri itu maksudnya ente nggak bergantung ke orang lain itu secara apa ya? Nggak menyulitkan orang lain lah, nggak nyulitin orang. Tapi kalau masalah pengetahuan segala macamnya ambil aja dari orang, itu nggak nyulitin orang gitu. Kita belajar dari pengalaman orang lain gitu. Kesannya sombong kalau saya nggak butuh pengalaman ente, saya pengen lakukan sendiri. Kesannya sombong, kita ini punya fasilitas mata, kita punya fasilitas kuping untuk dengerin kejadian mereka, punya mata untuk ngelihat kejadian mereka. Kita dikasih tahu
sejarah, tentang kejadian-kejadian, bisa kita ambil manfaatnya. Kita punya sosial media, bisa searching-searching apa yang bisa saya lakuin. Jadi manfaatin itu gitu. Bukan berarti nggak boleh ya kita percaya dengan jalan kita sendiri, boleh gitu. Tapi sayang gitu kita punya fasilitas yang nggak kita pakai gitu. Sedangkan itu juga pengetahuan ilmu juga gitu. Lebih baik kita belajar. Pada akhirnya kalau kita pengen pakai punya kita sendiri, ya it's okay. Nothing tulus kan. Apa yang rugi? Nggak ada yang rugi gitu. Tapi ketika kita nggak mau belajar nih, kita terlalu percaya pada diri sendiri, takutnya kita salah. Takutnya ada yang lebih benar tapi kita nggak ngambil gara-gara kita kekeh keras kepala sama diri kita sendiri gitu. Lebih baik ya tadi lah, nggak ada salahnya kalau kita belajar dari orang lain, itu nggak ada salahnya. Ada lagi mungkin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz Dimas. Ya, mengenai tujuan kan di dalam perspektif hal kelas kan banyak ada yang berwawasan luas, Ustaz. Dan cara berpikir itu berbeda-beda. Lalu komponen apa saja yang harus dipersiapkan dalam persiapan belajar? Sekian, Ustaz. Terima kasih. Ini belajar secara apa nih, pengajar. Jadi pertama, tujuan kita harus diarahkan kepada apa yang kita ajarin. Tapi kalau pendidikan Islam itu ujungnya itu akhlak. Jadi mau ngajar apapun ente, mau gimana cara ngajarnya, mau wawasannya sama mana aja, tetap tujuan itu apa? Akhlak yang baik itu. Itu tujuan utama pendidikan Islam. Kita ngomong pondok ya pasti Islam gitu. Jadi tujuan pastinya pendidikan dalam itu apa? Akhlak. Kata Rasul apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasul aja diutus satu apa? Menyempurnakan akhlak. Jadi apapun yang kita ajarin, mau geografi kayak mau fisika, biologi segala macam, ujungnya tetap akhlak. Itu tujuan utamanya tuh, akhlak yang baik. Insya Allah semua udah ada ketentuannya itu. Mau anggota tuh pemikiran beda, tapi kalau akhlak yang baik, insya Allah semuanya sama gitu. Kemudian kalau tentang pelajarannya, ya itu mau ngajarin apa gitu. Jadi kita fokuskan misalkan fikih nih, tujuan kita apa? Agar anggota bisa praktek sholat dengan benar, yaitu yang tujuh. Persiapannya apa? Ya praktek mungkin. Kita nyiapin media untuk ngelakuin praktek dan macam dan lain-lain, banyak pokoknya. Tapi pada akhirnya semua pembelajaran tujuannya apa? Ya tadi akhlak mulia. Dia bisa fisika buat apa? Dia bisa MTK buat apa? Dia bisa sholat tuh buat apa? Dia bisa ekonomi buat apa? Pada akhirnya tujuannya apa? Akhlak mulia. Tapi setiap ada sub tuh kayak poin-poin cabang-cabangnya. Itu kita tentuin kita mau ngasih apa nih. Gitu. Dan ingat ya, kita nggak bisa baik lagi kalau hasil itu ya kita nggak bisa nentuin nih. Tetap yang diminta dari kita tuh usaha. Kita tahu bahwasanya anak didik kita, siswa kita tuh banyak perbedaan, banyak yang beda lah tentang ya cara berpikir, kemauan segala macam. Pada akhirnya hasil ya bisa beda-beda juga gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan, tapi usaha kita harus dimaksimalkan. Ya mungkin sekian Kavi. Selanjutnya Ustazah Nabila. Ya mungkin sudah paham semuanya. Kalau ada yang nggak jelas atau kurang paham bisa tanyakan via chat, mungkin bisa bebas lah. Tapi saya harap kalian semua paham karena intinya persiapan itu penting dalam segala hal. Semua komitmen kalian, semua tujuan kalian yang pengen dicapai itu perlu persiapan. Kita lebih aware nih. Kadang-kadang kita tahu nih perlu persiapan, tapi gara-gara kita males, gara-gara kita nggak mau, akhirnya apa? Udahlah nggak usah. Toh ntar insya Allah bisa. Udahlah nggak usah. Toh cuma gini doang gampang. Udahlah nggak usah. Gue pasti bisa. Jangan seperti itu. Itu persiapan tuh penting gitu. Walau pada akhirnya nggak semua persiapan itu ya mateng bisa ngasih 100% hasil yang baik, enggak. Tapi itu usaha kita. Ingat, setiap manusia yang dituntut apa? Usahanya. Hasil itu belakangan. Paham tuh?
Ya mungkin sebelum ditutup sama moderator, satu aja, saya minta satu aja. Ya semuanya senyum. 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 Senyum yang manis gimana? Senyum. Senyum dong. Senyum. Awaliyah, Syarifah, Gustawati, senyum. Oh, stop aja. Yuk, Zara, Mufida, Vina, Afi, senyumnya gimana? Mantap benar. Sup. Senyum. Di bibir, bukan di leher. Tarik ke senyum. Ya, Nopal, Zaki, Masya Allah. Denny, oh senyum terus dia mah. Tran, oke. Imat. Ya sekian dari saya, mohon maaf kalau kurang menyenangkan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dimas. Oke, kesimpulan yang saya ambil pada intinya membuat ide tuh benar-benar penting ya kan. Pokoknya jangan merasa paling sombong, jangan merasa males, terus apalah segala macem, pokoknya semangat terus ya kan. Kalau bisa besok nih pagi-pagi kan sebelum Ustadz Dimas datang, wah kita udah rame banget di depan tuh ya kan. Seneng banget ya, jadi bikin Ustadz Dimas tuh enggak apa namanya, jadi dia Kamisan bingung bahas apa nih ya kan. Ide sudah semua ya kan. Benar. Ya, oke. Intinya semoga apa yang diberi Ustadz Dimas dapat memotivasikan kita semua, dapat membangkitkan jiwa semangat untuk membuat idat. Nata Timiran Bala video kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Sesi foto bersama.